Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan Ramadan senantiasa menyapa kita. Yang mana hari-hari pada bulan Ramadan adalah merupakan hari-hari yang teramat indah. Teramat indah untuk kita lupakan, untuk kita sia-siakan. Salah satu hal yang sangat penting dan teramat penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Quran. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi, mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran yang diturunkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka mengapakah mereka enggan, tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka telah terkunci, telah tergembok? Subhanallah. Maka pada kesempatan hari ini mari kita membaca dan kemudian mengulang kaji, mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting dari surah Al-Isra. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada para mirsa bahwasanya mentadabburi Al-Quran itu ibarat melihat satu intan permata yang memiliki demikian banyak sisi. Hari ini kita melihat kilauannya berada pada sisi sebelah kanan. Esok kita lihat lagi permata itu memancarkan kilauan cahaya dari sebelah kiri. Nah, demikian juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita baca dan kita dapati makna-makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran yang kita dapatkan berada pada sisi ini. Namun besok kita baca pada ayat yang sama, maka kita akan mendapatkan gemilau cahaya itu juga ada pada sisi yang berbeda. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, mari kita baca bersama-sama. Silahkan dibuka Al-Quran pada surah ke-7, 17 maksud kami, juz ke-15 pada surah Al-Isra, surat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini adalah surah Al-Isra yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memberangkatkan Rasulnya yang mulia dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kita coba tadabburi dulu kedua masjid ini yang disebutkan di dalam ayat pertama dalam surah Al-Isra ini. Mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala harus israkan nabinya dari Makkah ke Madinah? Ternyata dua tempat ini adalah dua tempat yang merupakan tanah suci orang-orang beriman. Makkah, disitulah dibangun Ka'bah oleh Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang menjadi kiblat ibadah semua orang-orang beriman sejak zaman dahulu kala. Al-Masjidil Aqsa ini juga adalah merupakan kiblat, bahkan bagi kaum muslimin dia kiblat yang pertama sebelum penetapan Masjidil Haram Ka'bah sebagai kiblat. Sedemikian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai kiblat salatnya. Subhanallah. Para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibarat dua kota kembar, ya. Sister city antara Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Al-Quds, Yerusalem kita katakan demikian populernya, adalah dua
tempat yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu, ini sekaligus memberikan inspirasi bagi kita untuk melihat kenyataan bagaimana keadaan dua kota ini, dua masjid ini. Masjidil Haram, alhamdulillah, tempat yang hari ini merupakan tempat yang paling diminati oleh manusia. Subhanallah, berada dalam keadaan aman, tentram, dan sentosa. Kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia dengan bebas bisa pergi mengunjunginya. Bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa hari ini berada dalam wilayah pendudukan penjajahan kaum Zionis Israel. Ya, keadaannya tidak baik-baik saja. Bahkan sedemikian banyak sisinya yang seharusnya memerlukan renovasi, memerlukan maintenance, berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan tidak hanya sampai di situ. Masjidil Aqsa hari ini sekali lagi berada dalam wilayah pendudukan. Orang-orang Israel dengan demikian, dengan seenak hati, membuat peraturan-peraturan yang tidak ada dasarnya dalam pertimbangan logika maupun dalam pertimbangan kemanusiaan. Ada orang yang dihukum tidak boleh mendekat Masjidil Aqsa, kemudian mereka buat peraturan macam-macam, bahkan menyerang Masjidil Aqsa. Dan yang sangat memprihatinkan dan warning, bukan sekedar warning, tapi satu kenyataan sudah. Orang-orang Yahudi itu telah memulai perebutan Masjidil Aqsa. Kalau hari ini mereka secara de facto, secara sekuritas, ya, secara bukan kita katakan otoritas, karena otoritas sebenarnya berada pada tangan kaum muslimin. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan ritual-ritual agama Yahudi sudah mulai di pelataran Masjidil Aqsa. Ini mereka akan terus merengsek, ya, untuk menguasai secara de facto. Mereka bisa lakukan kapan saja, ya, tapi mereka memperhatikan opini publik internasional. Maka mereka justru ingin menarik, ya, simpati publik internasional itu, dan pada saat itu mereka akan mengambil alih sepenuhnya, ya, Masjidil Aqsa. Nah, ini dua keadaan yang sangat kontras, dua keadaan yang sangat berbeda antara Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Hal ini memberikan kepada kita, ya, satu keniscayaan, satu amanah, satu tanggung jawab sebagai kaum muslimin untuk memperjuangkan kembali Masjidil Aqsa, menjadikannya sebagai tempat yang aman sentosa, berada dalam lindungan, rengkuhan kaum muslimin. Tidak seperti sekarang ketika dia berada dalam penjajahan orang-orang Zionis Yahudi. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah berjuang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa wahai orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, ya, kalian punya tanah suci ini, kedua-duanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, ya, min ba'di dzikri, setelah kitab Taurat, annal arda, sungguhnya tanah, yang dimaksudkan tanah di sini sebagian ahli tafsir mengatakan al-ard ay al-ardul muqaddasah, yaitu tanah suci. Nah, yaitu Palestina, Baitul Maqdis. Bahwasanya bumi, tanah yang dimaksud di sini adalah bahwa bumi Palestina ini, bumi Baitul Maqdis, akan kami wariskan. Yang berhak mendapatkan itu adalah orang-orang, ya, yang soleh. Nah, pada saat ini jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berada, walaupun kaum muslimin tetap salat, tetap melaksanakan ibadah di situ secara hak konstitusionalnya, ya, hak universalnya, tapi orang-orang Yahudi berusaha juga untuk masuk merengsek, dan secara politik, secara sekuritas keamanan, mereka sudah menguasai wilayah tersebut, ya, dan mereka mengambil dengan paksa,
ya otoritas kaum muslimin itu. Maka sekali lagi tugas dan tanggung jawab kita untuk menghadirkan kembali kemerdekaan kepada Al-Aqsa, menghadirkan kembali kemerdekaan kepada Baitul Maqdis, dan kita dapat mengunjunginya setiap saat, anytime, dalam keadaan merdeka, bukan dalam keadaan terjajah. Nah, ini barangkali pelajaran terbesar, ya, fakta tafsir empirik daripada ayat ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Nah, negeri-negeri yang ada di sekeliling daripada Baitul Maqdis ini juga adalah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu negeri Syam sendiri. Ya, kemudian negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Ini adalah merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berikan kepadanya. Nah, ini pelajaran pertama, ini tadabbur pertama kita. Ya, kita tidak belajar tafsir ya, tapi kita belajar sekarang ini mentadabburi. Apa makna tadabbur? Berasal dari kata dubur, ya, tadabbara, ya tadabbaru, ya, tadabburan. Artinya meninggalkan bekas, ya. Ada sesuatu yang ada di belakang. Ini menunjukkan bahwa makna tadabbur sejatinya adalah mengamalkan Al-Quran. Nah, dalam konteks mengamalkan Al-Quran tentu kita perlu pemahaman tentang apa yang kita amalkan. Maka itulah juga mengulang kaji makna-makna Al-Quran itu juga dimaksudkan dengan kata tadabbur. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Bani Israel, bagaimana kelakuan mereka, bagaimana mereka dihukum oleh Allah, ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat luar biasa, ya. Nah, mereka awalnya adalah representasi orang beriman pada zamannya. Namun mereka kemudian ingkar, ya, dengan sebab-sebab tertentu, dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang bahkan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah orang-orang Bani Israel, awalnya adalah representasi orang beriman, saat ini mereka adalah representasi orang-orang kufur yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga memberikan pengarahan kepada kita bahwa kita tidak boleh gurur, kita tidak boleh merasa kehilangan, tidak berpijak, ya, ketika kita mendapatkan kemuliaan menjadi orang-orang yang baik. Karena setiap saat orang baik bisa berubah menjadi orang yang tidak baik, dan sebaliknya orang yang tidak baik, setiap saat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, dia akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada satu hal juga yang kita perhatikan di sini, yang mentadaburinya adalah tentang sejarah, ya, sejarah perjuangan kaum muslimin, ya, untuk merengkuh tanah suci ini. Kita ketahui bahwa tanah suci ini pernah hasil direbut oleh kaum kufar, kemudian mereka melakukan pembantaian luar biasa terhadap penduduk Baitul Maqdis. Bahkan mereka mengambil harta mereka, merampas mereka, dan kemudian, ya, mereka melakukan hal yang teramat kejam. Namun dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil untuk merebut kembali Al-Aqsa di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita lihat di sini bagaimana fluktuatif keberadaan orang-orang ya, Bani Israel ini. Mereka terkadang baik, terkadang buruk, terkadang berbalik-balik kondisi mereka. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada juga orang-orang yang boleh kita katakan nakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bani Israel ini. Nah, oleh sebab itu menjadi pelajaran bagi kita. Setelah kita melihat ini, ternyata ada saja orang baik, ya, di kalangan mereka. Nah, ini memberi inspirasi juga bagi kita untuk tidak terlalu tergesa-gesa menjudge. Kalau kita berada dalam keadaan baik, soleh, jangan kita gurur, ujub, sombong.
Dan kalau kita berada dalam keadaan telah melakukan satu kesalahan, jangan pula kita berputus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya tertarik membaca ayat ini, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami kembalikan bagimu, maksudnya di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghancuran hukuman Allah kepada Bani Israel atas perbuatan mereka kepada para rasul, mereka luluh lantak, habis. Maka kemudian Allah mengatakan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Subhanallah. Allah membalik keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan itu. Kemudian kami kembalikan kepadamu kekuasaan itu sekali lagi. Kemudian kami tambahkan bagimu harta dan anak-anak, dan kami jadikan kalian orang yang banyak. Subhanallah. Ini adalah peralihan. Ini adalah ayat yang mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Nah, setelah peristiwa gambaran-gambaran tentang bagaimana Bani Israel, kenakalan-kenakalan mereka, bahkan kezaliman mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ini seakan memberi petunjuk bahwa kalau kalian ingin memperjuangkan Al-Aqsa, kalian ingin memperjuangkan Baitul Maqdis untuk kemerdekaannya, maka kurikulum pendidikan Al-Quran bagi kalian adalah merupakan keharusan, kemestian, dan keniscayaan. Inna hadzal Qur'an, karena sungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan beri petunjuk kepada yang lebih benar, wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'malunas shalihat, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya dan beramal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Artinya apa? Ayat ini mengisyaratkan bahwa solusi daripada semua masalahmu, solusi bahkan dari upayamu untuk membebaskan Al-Aqsa ada dalam Al-Quran ini. Demikianlah ternyata ujungnya adalah Al-Quran juga, dan kita mulai dengan Al-Quran, kita akhiri dengan Al-Quran. Semoga kehidupan kita menjadi bukti peta Quran yang kemudian menjejak di bumi, karena kita sebagai manusia mendapatkan taufik dari Allah untuk merepresentasikan akhlakul Qur'ani itu. Nah, inilah semua penunjang yang paling utama, kekuatan mental kita, kekuatan iman kita, kekuatan ilmu kita, dan bahkan kekuatan fisik kita. Ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai terutama dalam upaya mencerdaskan umat, mengqurankan umat, dan dengan kekuatan Al-Quran yang ada pada diri mereka, biidznillah ta'ala, kita akan rebut kembali Al-Aqsa. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.